Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, kita presensi dulu ya adik-adik. Nah, untuk link presensinya yang ada di Google Form sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Adik-adik silahkan untuk klik link tersebut kemudian melakukan presensi ya. Nah adik-adik, untuk menambah semangat kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, mari kita mengingat-ingat pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira kemarin belajar apa ya? Ya, kemarin kita sudah belajar tema 4 mengenai pesan-pesan moral dan juga bagaimana kita membedakan sikap baik dan juga sikap tidak baik. Jangan lupa terus dipelajari ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 5 mengenai pahlawanku. Subtema 1 yaitu perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, berikut ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sekarang mari kita membaca teks berikut ini mengenai Raja Purnawarman. Menurut adik-adik, bagaimana perjuangan dari Raja Purnawarman itu? Kemudian apa saja sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Raja Purnawarman? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Kira-kira teks Raja Purnawarman itu termasuk ke dalam teks apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, teks Raja Purnawarman termasuk ke dalam teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi merupakan sebuah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar adanya, realita tanpa unsur yang mengada-ada. Nah, untuk tugas adik-adik, silahkan adik-adik menceritakan kembali teks non-fiksi Raja Purnawarman yang telah kalian baca tadi ya. Untuk LKPD-nya sudah saya unggah di Google Classroom. Kalian dapat mendownloadnya, kemudian kalian bisa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Tadi juga ada peninggalan sejarah pada masa kerajaan Tarumanegara semasa Raja Purnawarman. Kira-kira apa sih tadi peninggalan sejarah pada masa kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman? Siapa yang tahu? Ya, benda peninggalan sejarahnya yaitu adalah Prasasti Ciareteun. Apa adik-adik prasasti Ciareteun?
Nah, agar adik-adik semakin paham mengenai benda peninggalan sejarah, mari kita simak video berikut ini. Kita akan mempelajari mengenai benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Benda peninggalan kerajaan Hindu yang pertama adalah Yupa. Yupa merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan kurban yang akan disembahkan kepada Brahmana. Adik-adik sudah menonton video pembelajaran mengenai benda-benda peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu dan Buddha. Untuk tugas adik-adik, silahkan kalian membuat peta pikiran mengenai benda-benda peninggalan sejarah, dan untuk LKPD-nya juga sudah saya unggah di Google Classroom. Salah satu perjuangan dari Raja Purnawarman adalah memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon. Apakah adik-adik pernah memandangi aliran atau air yang ada di dalam sungai di bawah sinar matahari? Apakah ada yang pernah? Ya, apakah kalian pernah berpikir ketika kalian memandangi air di dalam sungai tersebut, air tersebut memantulkan cahaya? Air tersebut bisa memantulkan cahaya matahari dan kalian bisa bercermin di sungai tersebut. Pasti kalian pernah ya? Ya, kejadian tersebut merupakan salah satu bentuk sifat-sifat cahaya. Ya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, mari kita lakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Untuk petunjuk dan juga langkah-langkahnya sudah ada di LKPD ya, sudah saya unggah di Google Classroom. Setelah itu, catat proses perubahan dan peristiwa yang terjadi tersebut dalam laporan penyajian data berikut ini. Adik-adik dapat dibantu oleh orang tua untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Jangan lupa untuk tugas dan hasil laporannya dikirimkan dalam bentuk foto, kemudian diunggah di Google Classroom. Tidak terasa kita sudah selesai dalam melakukan pembelajaran hari ini ya adik-adik. Tadi dimulai dari membaca teks Raja Purnawarman ya, itu merupakan teks non-fiksi, kemudian pengertian dari teks non-fiksi itu sendiri, kemudian kita juga belajar mengenai benda-benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha, kemudian kita juga belajar mengenai sifat-sifat cahaya. Selanjutnya, silakan adik-adik untuk mengerjakan soal evaluasi yang ada di Google Form. Untuk linknya sudah saya bagikan di Google Classroom. Mari kita menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Cublak-cublak suweng, suwenge tingkel lenter, omahmu ketundung kutel, Pak empong lera-lere sopo guyun deleake, sir pong delek kopong, sir pong delek kopong. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan tubuh kalian, terutama di masa pandemi ini ya. Jangan lupa juga untuk selalu memakai masker dan juga menaati protokol kesehatan yang ada. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri ya. Jangan lupa belajar dan tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.